Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali kita melanjutkan kisah Nabi dan Rasul, yang mana kemarin sudah kita bahas kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam. Lalu teman-teman, kita tahu Nabi Yakub itu anaknya ada 12, yang mana kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam sama Benyamin itu adalah anaknya Rahil. Teman-teman sekalian, di sini kita masuk ke kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Lahirlah Nabi Yusuf alaihissalam, mulailah dia beranjak besar. Sebelum kita masuk jauh membahas kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, diceritakan di sini bahwasanya kata para ulama, qira'atuha takni an tafsiriha. Kita ini mau tahu kisahnya Yusuf, cukup kita baca surah Yusuf saja jelas kisahnya. Jadi teman-teman, dijelaskan di sini Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Su'ilan Nabi SAW an Yusuf, ditanya tentang Nabi Yusuf. Faqala, berkata Rasulullah SAW, huwal karimu, dia adalah karim, Nabi. Ibnul Karimi, anaknya Nabi. Ibnul Karimi, anaknya Nabi. Ibnul Karimi, anaknya Nabi. Mana ada orang yang nasabnya kayak gitu? Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, kakeknya bapaknya Nabi. Nabi Ibrahim turun ke Ishak, Ishak turun ke Yakub, terus turun ke Nabi Yusuf alaihissalam. Semuanya Nabi, subhanallah. Mana ada manusia nasabnya seperti nasab Nabi Yusuf alaihissalam? Tidak ada. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam, 3 orang di atasnya seorang Nabi semua. Yusuf, ibn Yakub, ibn Ishak, ibn Ibrahim alaihissalam. Zuriyatam ba'duha min ba'di, keturunan satu dengan yang lain, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik keturunan. Lalu teman-teman sekalian, dijelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Nabi Yusuf itu separuh ketampanan. Kalau tampan itu satu, kita semua di muka bumi ini, dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, tampannya itu satu. Nabi Yusuf dikasih separuhnya ketampanan. Separuh ketampanannya siapa? Utiya satrul jamal, diberi setengah ketampanan, yaitu separuh ketampanannya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam itu paling tampan? Karena Allah sendiri yang ciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Lima khalaqtu biyadayya. Jadi Nabi Yusuf itu diberi separuh ketampanannya Nabi Adam alaihissalam, yang mana kita tahu perempuan-perempuan terfitnah dengan ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana dijelaskan oleh Allah dalam surah Yusuf, yang nanti akan kita ceritakan, sebagaimana wanita-wanita tersebut mengatakan, mahaza basarah in haza illa malakul karim. Luar biasa orang ini bukan manusia tapi malaikat. Yang selanjutnya teman-teman sekalian, kita tahu bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam itu sangat mencintai Nabi Yusuf lebih dari anak-anaknya yang lain, yang mana dimulai kisahnya di sini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam lebih dicintai? Itu timbul pertanyaan. Berarti Nabi Yakub tidak adil. Banyak perkataan seperti itu. Tapi tunggu dulu, ini dibahas sama para ulama. Tidak sembarangan. Nabi Yakub itu seorang nabi. Tidak sembarangan main pilih kasih. Tidak adil. Tidak bisa seperti itu. Kisahnya dimulai dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, izqala yusufu li abihi, ya abati, inni ra'aitu ahada asaru kaukabah, wasamsa wal qamara ra'aituhum lisajidi. Nabi Yusuf kecil ini bilang sama bapaknya, wahai ayahanda, ana bermimpi 11 kaukab, bintang-bintang, wasamsa wal qamara, bulan dan matahari, aku melihat mereka sujud kepadaku. Selesai mimpinya sampai di situ. Kita lihat mimpinya seorang nabi. Singkat, itu mimpinya para nabi. Nabi Yakub ini seorang nabi. Jadi ia tahu mimpi anaknya tidak sembarangan. Dia lihat anaknya ini dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu teman-teman, setelah Nabi Yusuf bilang begitu sama bapaknya,
Nabi Yakub mengerti sesuatu. Nabi Yakub bilang sama anaknya, la taksus ru'iyaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai Yusuf, jangan engkau kasih tahu mimpimu ini ke saudara-saudaramu. Ana takut mereka bikin makar mengganggumu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sungguh setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Nanti kita tahu apa kaitannya, kata Nabi Yakub. Jangan ceritain sama sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Nanti kita akan tahu. Dan lalu Nabi Yakub mengatakan, wa kadzalika yaztabika rabbuk. Dan sebagaimana Allah itu mau memilihmu wahai Yusuf, wa yu'allimuka min ta'wili ahadits. Dan Allah mau mengajarkanmu banyak dari takwil-takwil, ilmu-ilmu yang sangat banyak. Sudah, jangan diceritain. Maka setelah mimpi itu terjadi dan Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub, semakin cinta Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dari sinilah mulai bala dan musibah dan cobaan datang kepada keluarganya Nabi Yakub alaihissalam. Cobaan untuk Nabi Yusuf dan cobaan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iz qalu la yusufu wa akhuhu ahabu illa abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dolalim mubin. Bapak kita ini lebih mencintai Yusuf dan Benyamin daripada kita. Wa nahnu usbatun, dan kami ini segerombolan, sudah besar-besar semua. Yang mana kita tahu Nabi Yusuf sama Benyamin ini keluar terakhir. Saudara-saudaranya sudah remaja, mulai dibisiki sama setan, dibikin hasut, dibikin iri dengki saudara-saudaranya. Di sini mulai apa yang kita baca, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Ya ini, Nabi Yakub tahu jangan sampai saudara-saudaranya tahu semakin dia benci nanti sama kamu. Nabi Yakub tahu ada iri dengki dari saudaranya, cuma masih tidak seberapa. Tapi kalau kamu ceritain ini wahai Yusuf, maka akan semakin jadi kedengkian itu, kata Nabi Yakub. Tapi syaitan terus menghembuskan bisikan-bisikan iri dengki permusuhan kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana dikatakan di sini sampai berani mereka mengatakan, sungguh bapak kami itu berada dalam kesesatan yang nyata. Tidak benar ini abah kita. Sampai di titik itu mereka benci sama bapaknya dan benci kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dikatakan tidak mungkin seorang nabi itu pilih kasih sembarangan kepada anaknya. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelaskan, Allah itu maha tahu kepada siapa kenabian dan kerasulan ini akan diberikan. Tidak mungkin diberikan ke orang yang tidak adil. Tidak mungkin. Ini semua tuduhan iri dengki dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam kepada bapaknya. Kenapa Nabi Yusuf lebih dicintai oleh bapaknya? Nabi Yakub, ini nabi teman-teman. Dia lihat gelagatnya, cara hidupnya, adabnya, akhlaknya Nabi Yusuf ini beda sama kakak-kakaknya. Lebih akhlak, baik, cerdas, lebih cekatan. Sebagaimana guru, dia tahu mana muridnya yang cekatan. Nabi Yakub ini tahu anaknya ini punya kelebihan yang tidak dimiliki sama abang-abangnya. Lalu teman-teman, sebagaimana kita tahu saudara-saudaranya panas, kurang ajar. Lihat, kata dia, anak bakal balas ente. Nyari waktu mereka. Kapan waktunya kita habisi kamu Yusuf. Lihat, kalau tidak kita buang kamu, kita bunuh kamu, atau kita tinggal kamu di suatu tempat. Jadi teman-teman, mereka 10 orang ini bermusyawarah. Salah satu di antara mereka mengatakan, uqtulu Yusuf. Oh, kalau gitu kita bunuh saja Yusuf. Kita ambil hati bapak kita. Kalau tidak ada Yusuf sudah selesai. Bapak kita akan sayang sama kita. Yang satunya bilang, awitrohuhu ardon. Atau kita tinggalkan di sana, di tempat yang jauh dari sini. Sudah biar hilang, tidak mungkin Yusuf bisa pulang. Masih kecil, tidak ngerti jalan. Yakhlu lakum wajhu abikum. Biar bapak kita ini cinta sama kita dan lupa sama Yusuf. Salah satu dari mereka takut. Mereka mengatakan, terus habis bunuh Yusuf gimana? Katanya, ini maksiat. Salah satu dari mereka mengatakan,
ini saudaramu, adikmu Yusuf ini. Apakah kamu tidak takut sama Allah? Jadi, seburuk-buruknya yang kumpul itu masih ada yang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalian tidak takut diazab sama Allah gara-gara bunuh adik kita sendiri? Apa kalian tidak takut sama hisab Allah besok di hari kiamat? Oh, gampang, kata mereka. Setelah itu kita taubat biar kita jadi orang soleh. Sekarang hantem dulu ini si Yusuf, buang. Lalu teman-teman, akhirnya setelah mereka bermusyawarah, mereka bilang, la tuqtulu Yusuf, sudahlah jangan dibunuh, wa alquhu fi khoyabatil jubbi yaltakidhu ba'du syarah. Kita buang dia ke dalam sumur yang mana nanti kalau ada orang yang ngambil air, mereka lihat ada anak di dalam, diambil sama mereka, dibawa. Udah, itu aja. Ndak tega mau bunuh Nabi Yusuf. Ini kata salah satu di antara mereka. Akhirnya mereka berpikir, gimana caranya bawa Yusuf keluar rumah? Karena terus dibentengi sama Nabi Yakub. Mau keluar, mau kemana? Ndak boleh, sini duduk, jangan keluar. Yang mana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qulu ya abana, wahai ayahanda, katanya si saudara-saudaranya, malaka la ta'manna ala Yusuf wa anna lahu lanasihun. Kenapa kamu tidak percaya sama kami? Padahal kami itu baik. Kami mengajari Yusuf banyak hal. Kami itu abang-abangnya. Ini mukanya muka-muka dua ini. Di depan beda, di belakang beda. Wa indalahu lanasihun. Tapi Nabi Yusuf tidak lihat hal itu pada diri saudara-saudaranya. Makanya sama ayahnya Nabi Yusuf ditahan-tahan. Arsilhu ma'ana ghodan yarta wa yal'ab. Sini dong, biar kita aja adik kita Yusuf main bareng-bareng sama kita. Jangan didekep terus di rumah si Yusuf, kasihan. Pinter ngomong ini kakak-kakaknya. Ngerayu Nabi Yakub supaya mau ngelepas Nabi Yusuf ikut mereka. Wa inna lahu lahafizun. Kami janji kita akan jaga Yusuf. Kita janji, kita ini 10 orang. Masa tidak bisa jaga Yusuf? Sangat bisa ya. Lalu Nabi Yakub mengatakan, inni la yahzununi an tazhabu bihi. Sungguh membuatku sedih kalau engkau bawa Yusuf dari ana. Semakin kakak-kakaknya benci sama Yusuf. Oh, kalau Nabi Yusuf pergi sedih. Kalau kita yang pergi engkau tidak sedih. Tertambah mereka emosi teman-teman. Keceplosan Nabi Yakub ngomong, wa akhafu. Habis Nabi Yakub bilang ke saudara-saudaranya, aku sedih kalau kamu bawa Yusuf. Jangan dibawa jauh. Ana bakal kangen. Ana bakal sedih. Bikin saudara-saudaranya semakin panas dadanya. Terus Nabi Yakub ngasih tahu mereka alasan. Yang mana alasan Nabi Yakub ini menjadi senjata makan tuan. Wa akhafu, nyebut Nabi Yakub, an yakula huzzi wa antum anhu ghafilun. Ana takut Yusuf nanti dimakan sama serigala, sedangkan kalian lalai sama adik kalian. Nah, kita buang di sumur sebagaimana kita sepakat. Kita bilang nanti dimakan serigala. Mereka ini kan bingung awalnya, nanti ditanya sama bapaknya mau jawab apa. Ternyata bapaknya sendiri yang ngasih tahu jawabannya, dimakan sama serigala. Subhanallah. Ya ini skenario semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Akhirnya teman-teman sekalian, berangkatlah Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya. Dilepas akhirnya sama Nabi Yakub. Yang mana Nabi Yakub digempur sama anak-anaknya 10 orang ini. Tidak bisa ngomong lagi. Kata anak-anaknya, gimana mau dimakan sama serigala? Wa nahnu osbatun, kami ini rombongan. Serigala itu takut sama rombongan, tidak mungkin bisa mendekat. Sudah, percaya sama kita, berangkat. Akhirnya teman-teman sekalian, berangkatlah mereka semua. Wa zahabu bihi minal ghad, katanya para ahli tafsir. Ketika keluar dari rumahnya bawa Yusuf, itu mereka itu, kakak-kakaknya melampiaskan kemarahannya kepada Yusuf. Ditempeleng, ditendang adiknya dari saking sudah tidak kuat hatinya. Saking mereka itu sakit hati sama Yusuf, tidak senang sama Yusuf, kurang ajar, dilampiaskan semuanya. Ini dikatakan oleh para ahli tafsir. Subhanallah. Kita lihat bagaimana syaitan bermain di hati seseorang. Hal kecil saja dibesarkan. Akhirnya gimana sekarang? Ya sudah, kata mereka, sebagaimana yang kita sepakati, berangkat, dibuang di sumur.
Dilihat dulu, sumurnya aman, diturunkan Nabi Yusuf di situ, dibuka bajunya, ditaruh adiknya di situ, ditinggalkan. Ada para ahli tafsir yang bilang, saat dimasukkan ke dalam sumur, ditunggu dulu sama kakak-kakaknya. Tidak ditaruh terus ditinggal, enggak, masih punya hati mereka. Dilihat dulu apa yang terjadi, ditunggu, dipastikan dulu keadaan adiknya seperti apa. Dipastikan keadaan adiknya baik-baik saja. Hanya saja mau dijauhkan oleh mereka dari bapaknya. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang dilempar, masukkan ke dalam sumur, langsung ditinggal. Bisa kita bayangkan teman-teman, anak kecil dicintai sama bapaknya. Bapaknya setengah mati tidak mau melepasnya. Sudah dilepas, dengan berat hati ternyata dibuang anaknya di dalam sumur. Gimana sedihnya kita sebagai bapak? Bisa teman-teman bayangkan. Yang belum punya anak tidak bisa rasain sedihnya. Tapi kita yang sudah punya anak yang masih lucu, dekat sama bapaknya, setiap bapaknya pulang diajak main, kangen sama anaknya. Terus dibuang anaknya, tidak kembali ke rumah, gimana rasanya? Ini teman-teman cobaan yang dialami oleh para nabi dan rasul. Berat ujiannya. Ujian tidak sembarangan ujian. Tapi kelak di balik ujian ini semua ada hikmah yang sangat besar, fadilah yang sangat besar yang akan Allah berikan kepada keduanya. Baik, beres ditinggal di situ, aman, pulang mereka. Mereka ingat alasannya apa? Dimakan serigala. Bapaknya yang ngasih tahu kunci jawabannya. Akhirnya waja'u ala komisihi bizamin kazib. Dikasih bajunya darah bohongan, mungkin darah hewan, dipecek-pecek di bajunya Yusuf alaihissalam. Waja'u abahum aisa'an yabkun. Datang pulang dari safar, pura-pura nangis semuanya, ngasih lihat muka sedih kepada bapaknya. Bapaknya saat lihat mereka datang dikejar sama bapaknya. Ada apa? Ada apa? Qalu ya abana, wahai ayahanda, kami pergi balapan lari. Nastabiku, kita balapan lari. Wa tarakna Yusuf inda mata'ina, dan kami tinggal Yusuf di bekal-bekal kami. Kita tinggal Yusuf di situ, jaga barang-barang kita. Fa'akala huzzi, lalu dia dimakan sama serigala. Mereka ini cerita sama abahnya. Wa ma anta bimu'minina lana, kami tahu engkau tidak percaya sama kami, tapi itu yang terjadi wahai ayah. Itu yang dikatakan kepada Nabi Yakub. Engkau tidak akan percaya sama kami walau kami jujur wahai ayahanda. Waja'u ala komisihi bizamin kazib. Mana buktinya, kata bapaknya, kalau dimakan sama serigala? Dikasihkan baju Yusuf, ada darahnya. Cuman ada sesuatu yang tertinggal teman-teman. Katanya Nabi Yakub alaihissalam, dijelaskan oleh para ahli tafsir, kayaknya Yusuf ini dimakan sama serigala yang baik. Kenapa? Bajunya tidak sobek-sobek, tidak tersabet-sabet, bajunya mulus, hanya keluar darah saja. Dari situ Nabi Yakub tahu, dan Nabi Yakub mengatakan, bal sawalat lakum anfusukum amro. Ini semua akal-akalannya kalian, fasobrun jamil. Kata Nabi Yakub, maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Akhirnya teman-teman, sedih Nabi Yakub alaihissalam, menangis. Anak yang dia cintai tidak ada lagi di rumahnya, hilang tidak tahu kemana. Saudaranya pun tidak tahu kemana. Meskipun saudaranya lihat diambil sama seseorang, diangkat dari atas sumur, dibawa kemana, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Dikatakan Nabi Yakub alaihissalam nangis sampai buta matanya teman-teman. Nangis sampai buta, subhanallah. Ya inilah cobaannya para nabi dan rasul. Dan semua manusia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kadar keimanannya dan ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sabar menjalani hidup di dunia ini. Maka teman-teman sekalian, sampai di situ dimasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya. Biiznillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita nikmat sehat selalu untuk dijauhkan dari wabah penyakit yang sedang merajalela di dunia untuk saat ini. Dan juga semoga yang terkena penyakit tersebut disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.